Halo, jumpa lagi di pelajaran PKWU. Pada kali ini kita akan melanjutkan perhitungan kita berkaitan dengan menghitung BEP untuk hari ini. Oke, untuk menghitung BEP kita harus tahu dulu apa sih BEP itu. Nah, BEP atau break even point itu merupakan titik impas di mana pendapatan usaha sama dengan modal usaha yang dikeluarkan. Nah, kemarin kalian sudah membuat tabelnya ya, ada tabel biaya tetap, biaya variabel, lalu menghitung HPP-nya. Rumus BEP itu biaya tetap dibagi dengan harga jual produk dikurangi biaya variabel unit. Ini contoh dari bisnis kami, yaitu bisnis lumpia Lia Bayu ya. Di sini kami mengujikan untuk 3 harga nih, menetapkan 3 harga. Nah, kemarin kan HPP-nya Rp5.020. Nah, untuk uji yang pertama kami tetapkan harga Rp6.000. Untuk uji kedua kami tetapkan 7.000 dan uji ketiga kami tetapkan 10.000. Harga uji-uji ini ya, ini tuh nanti kita akan bisa melihat laba per unit dan juga berapa jumlah yang harus kita jual sebagai target bahwa kita itu di titik impas, artinya kita belum rugi, belum laba itu pada penjualan berapa, itu BEP seperti itu ya. Jadi intinya ketika kita itu menentukan harga ini ya, selain kita melihat tadi berkaitan dengan BEP, itu juga dipikirkan. Ingat dulu kalian sudah menentukan calon konsumennya. Lah dari golongan mana? Menengah atas, menengah bawah, atau semua golongan? Karena ini juga berkaitan dengan harga. Kita lihat ya, kalau orang menengah atas harganya terlalu murah malah dia nggak beli. Kalau orang menengah bawah, kalau harganya terlalu mahal juga dia tidak beli. Jadi nanti kita rugi dong kalau tidak ada yang beli. Maka disesuaikan. Selain itu juga lihat kompetitornya. Nah, di situ juga disesuaikan. Kalau kita itu hampir sama dengan kompetitor-kompetitor yang lain, kita tidak punya spesifikasi spesialis tertentu berkaitan dengan produk kita, maka juga harganya dipikirkan. Nah, kalau misalnya nih sama-sama lumpia ya, kalau di sini saya contohkan di mana kalau di Semarang itu kan lumpia biasanya dari rebung, ada isinya daging, telur dan sebagainya. Lah di sini lumpia tapi lumpia buah dan sayur. Nah, di sini kan ada perbedaannya dengan lumpia yang ada di Semarang, dan mungkin di Semarang belum ada nih atau baru sedikit, atau ada tetapi tidak seperti yang kita punya, di mana kita punya buah dan sayurnya ini organik, sehingga untuk kesehatan dan sebagainya itu konsumen akan tertarik, konsumen-konsumen yang pengen sehat, konsumen-konsumen yang pengen cemilan yang baru, yang mungkin vegetarian, vegan seperti itu mungkin belum ada ya di Semarang ini. Maka kami uji nih, yang pertama tadi kalau 6.000 harganya, laba per unitnya hanya 980, maka titik impasnya kalau menjual 9.019. Nah, itu dipikirkan kira-kira dalam sehari atau dalam sebulan, tergantung kita ya pengen impas di berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan. Nah, ketika 919 unit saya pengen dalam seminggu, itu kira-kira masuk akal enggak ya?
ketika tidak masuk akal, wah sepertinya ini barang baru, mungkin tidak sampai 919 nih target, BEP-nya terlalu tinggi. Nah, maka muncul uji yang kedua nih, 7.000. Muncul BEP-nya 455. Nah, lihat dulu lagi targetnya, lihat lagi kompetitornya. Nah, BEP 455 gimana ya? Kira-kira bisa enggak ya? Pemasarannya bagaimana ya? Terlalu kenceng enggak ya? Seperti itu. Nah, nanti muncul juga harga uji 3, ini kami kasih 10.000. Oke, kalau 10.000 ternyata BEP-nya 181, berarti enteng nih 181. Dari uji-uji ini kita nanti tetapkan harganya, ini berarti berapa ya? 10.000 aja lah, nanti dengan resiko 181 unit itu harus terjual dan kita harus lebih dari itu. Kita tetapkan 200 atau 250 unit, kita sudah punya keuntungan di situ. Nah, ketika kita 200 atau 250 unit ketetapannya, nanti kita akan bahas pertemuan yang akan datang. Itu sebagai contoh, begitu cara menghitung BEP. Untuk kolom-kolomnya saya yakin kalian bisa lihat ya di situ. Total biaya tetap itu dari kolom yang kemarin kalian sudah hitung biaya tetapnya, lalu harga per unit eceran itu kita tetapkan berapa, biaya variabel per unit itu sama dengan HPP-nya yang kemarin sudah kalian hitung, laba per unit itu dari harga per unit dikurangi biaya variabelnya, BEP-nya dari rumus yang tadi kami sampaikan. Untuk kesimpulannya, kalian bisa lihat ya di situ bahwa semakin besar laba per unit, semakin sedikit yang harus dijual supaya balik modal. Itu dari perhitungan BEP kali ini. Sampai jumpa, selamat belajar, selamat berjuang untuk kalian bisa menyempurnakan bisnis plan kalian.